apa yang direbutkan oleh Qarun dan Haman semuanya berada di bawah telapak baginda Nabi Muhammad. Kami bukan gulu, kami bukan gulu, kami bukan orang-orang berlebihan untuk memuji Nabi, tapi kami menyadari diri untuk mengenal sendalnya saja kami belum begitu mengenal. Bagaimana dengan kasihnya, bagaimana dengan akhlaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sendalnya aja kita belum memahami, bagaimana dengan akhlak Nabi, bagaimana dengan kasih sayang Nabi, bagaimana dengan cintanya Nabi kepada kita, bagaimana dengan perjuangannya yang begitu luar biasa, yang sudah melewati 23 tahun untuk aku dan kalian. Beliau korbankan segala-galanya. Bagaimana dengan pujian Allah di dalam Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'lam, yang dimana begitu banyak ayat Allah memuji baginda Nabi Muhammad. Apakah pantas seperti kita, manusia yang kotor, untuk memujinya? Kita bukan pantas, tapi kita wajib untuk memujinya. Dan pujilah terus selalu baginda Nabi Muhammad sampai Israel menjemput anda. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keagungan kemuliaan Nabi kita. Maka bodohlah anda yang tidak mengenal siapa Nabi anda, bahlullah anda yang tidak mengenal siapa Nabi anda. Wallahi thumma wallah, kelak di padang mahsyar, setiap mulut yang tidak Allah izinkan untuk memanggil namanya, hancurlah anda, laknatlah anda, celakalah anda, sengsaralah anda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa ketika ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin? Baru nonghol cahaya ilahiyah, sagoto magsyian aleh, pingsan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Batas terakhir setiap kedudukan yantahi ilaih. Sampai situ tuh kedudukan. Entah itu kedudukan malaikat Jibril, presidennya malaikat, tidak bisa melebihi batas Sidratul Muntaha. Lalu kau tahu siapa yang bisa melewati garis tersebut? Hanya Nabimu dan Rasulmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya takala baginda Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, batas kedudukan semua magom, batasnya di situ. Ta'akhara Jibril, malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril Ibu-ibu kenal nggak malaikat Jibril? Bu, malaikat Jibril kalau nampol, telinga ibu di pantilan, apa? Pantil, diwantilan. Telinga ibu diwantilan, telinga kanan di Sumatera. Pentil wantilan bego. Tuh malaikat Jibril. Ibu-ibu kenal nggak sama malaikat Jibril? Bu, coba ibu-ibu yang nggak bisu tolong jawab. Bu, kenal nggak sama malaikat Jibril? Kenal nggak? Nggak kenal. Makanya sering-sering baca Quran, sering-sering ngaji Aqidatul Awam. Masa nggak kenal sama malaikat Jibril? Ibu muslim apa bukan? Bu, kenal nggak sama malaikat Jibril? Di mana kenalannya? Gila, ibu-ibu wantilan sok-sok kenal sama malaikat Jibril. Sampai sekarang gue belum kenal siapa malaikat Jibril, cuma gue kenal di dalam pelajaran yang saya pelajari. Jadi ibu-ibu kenal? Masih kenal? Gila ibu-ibu wantilan. Kapan ibu ketemu malaikat Jibril? Kapan? Kalau Bang Jibril tukang bakso di ujung Purwakarta gue kenal. Kapan ibu kenal malaikat Jibril? Kapan? Kapan ibu kenal malaikat Jibril?
tapi ibu-ibu pantasnya kenalan sama siapa? Malaikat Israel. Sampai mana tadi saya ceramah? Gara-gara ibu-ibu menggoda kebiasaan seperti ini. Wah 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 wah, lu belum disunat, wah wah, gue gaplok lu ya. Sunat belum lu, kencing masih bengkok lu, ngurusin 17 tahun ke atas lu. Siapa ya? Ujang, Ujang, nama lu Sirojudin bukan? Kalau gue jadi bupati, pertama kali yang gue angkat nih tim kampanye gue diri. Luar biasa. Sirojudin, siapa nama lu? Hah? Ucok. Sedih. Nama Ucok, bapak baba, pas lagi Ucok baba ya. Sampai mana tadi? Hah? Sampai mana bu? Ucok baba iklan. Ibu-ibu juga kadang datang begonya tuh. Tadi ceramah gue sampai mana? Sampai mana? Sampai malaikat Jibril. Iya sudah cukup bu, gue mau serius lagi nih. Sampailah ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Ta'akhir Jibril, mundur pak. Malaikat Jibril mundur. Lalu apa kata Nabi? Ya Jibril, aina suhbah, mana pertemanan? Kau telah menemani aku dari Masjidil Haram sampai aku ke Masjidil Aqsa, dan aku telah melihat keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan kepada aku dengan menaiki kendaraan ismuhu Buraq, yang dikatakan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nabhani itu Buraq salah satu yang sama dengan ibu-ibu itu Buraq. Ibu-ibu kalau dibilang buruk marah nggak bu? Bu, kalau saya bilang ibu-ibu kayak buruk marah nggak? Marah. Bu, muliaan buruk daripada ibu-ibu. Buruk kendaraan Nabi Allah Adam, kendaraan Nabi Allah Yunus, kendaraan Nabi Allah Isa, kendaraan Nabi Allah Musa, kendaraan semua para nabi dan rasul. Ibu-ibu sahat tuh. Lu tahu aja isi otak gue, emang kotor lu otaknya. Paham apa tidak? Makanya disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nabhani, khadduhu ka khaddil insan. Itu salah satu yang mirip dengan manusia. Itu pipinya buruk kayak pipi kita nih manusia. Tingginya tidak melebihi kuda dan tidak melebihi kambing, itu buruk. Lalu bagaimana aslinya buruk? Wallahu a'lam. Bib, ada tuh banyak gambarnya. Itu mah bukan buruk, borok. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Kau telah menemani aku wahai Jibril dari Masjidil Haram sehingga aku melihat banyak keajaiban. Salah satu yang Nabi Muhammad lihat tatkala perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa, Nabi dipanggil sama seorang wanita yang sudah nenek-nenek peot hitam bongkok lagi. Udah nenek-nenek peot hitam bongkok lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya penuh dengan perhiasan. Dia melambangkan ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad tidak menoleh, terus berjalan. Sudah melewati beberapa jauh, Nabi bertanya, ya Jibril, siapa dia? Nenek-nenek tua keriput jelek bongkok lagi memanggil aku yang penuh dengan perhiasan. Apa kata malaikat Jibril? Innaha dunia. Itu tuh gambaran dunia wahai Muhammad. Tuh dunia tuh sama nenek-nenek, kayak nenek-nenek. Udah nenek-nenek peot keriput bongkok cantengan lagi. Tuh nenek-nenek. Innaha dunia, yang menunjukkan dunia ini sudah rapuh, dunia ini sudah tua. Maka hadapi dunia dengan iman, hadapi dunia dengan keyakinan, hadapi dunia
dengan titipan ilmu yang diwarisi oleh baginda Nabi Muhammad, kau akan jadikan dunia kendaraanmu menuju surga. Makanya orang yang paling dekil, mukanya cemong di neraka, orang kaya pelit medit. Orang kaya pelit medit. Kalau kita udah ngelihat orang kaya pelit medit, udah siap-siap banyak dilaknat oleh manusia. Kalau kita ngelihat orang baik, ya Allah panjangin umurnya jangan sampai mati ya Rob, kalau mati beras gue habis. Benar ya? Tapi kalau ngelihat orang kaya medit, ya Allah ngelihat mukanya aja gue enak, buruan dikubur ya Allah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Karena orang pelit jauh dari Allah, jauh dari Nabi, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang pelit. Allahumma ba'idna minal bukhul. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat pelit, amin ya Rabba. Innahad dunya, itu gambaran dunia. Wahai Muhammad, lewat lagi Nabi ditawarin satu cangkir air putih, satu cangkir air susu, satu cangkir air arak. Apa yang Nabi minum? Akhadal labana. Nabi mengambil susu lalu diminum oleh baginda Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Faqad akhadtal fitrah ya Muhammad, kau telah memilih fitrah. Artinya fitrah kesucian dan kebersihan. Islam agama yang bersih, Islam agama yang suci. Lalu apa kata malaikat Jibril? Jikalau kau memilih arak wahai Muhammad, umatmu semuanya akan teler. Nabi nggak milih arak aja, masih banyak nggak dari umat Islam yang teler? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Masih banyak apa tidak umat Islam yang masih teler? Jangan kau sangka minuman keras itu biasa, jangan kau sangka miras itu biasa. Terlihatnya biasa, tapi dampaknya luar biasa. Karena miras terjadi pembunuhan, karena miras terjadi pemerkosaan, karena miras terjadi pencurian, karena miras biang kerok. Benar? Benar kan? Kalau orang udah minum minuman keras, yang tadinya ganteng mukanya udah bakal jadi gepeng. Benar atau? Jelema mabok ganteng, jelema mabok gelis, jelema amun geus mabok kayak babegik. Tahu babegik naon? Naon babegik? Din, babegik naon? Naon? Babegik naon? Naon? Loh, paham apa tidak? Paham apa tidak? Sehingga sampai ke Aqsa, hadirin, singkat cerita, naik langit pertama, naik ke 7, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Tak kalah sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mundur. Aina suhba ya Jibril, kenapa engkau tinggali aku wahai Jibril? Karena ini magom jalaliyah ayuhal ikhwan, magom yang bisa menggetarkan jiwa dan raga sampai rambut-rambut yang ada di jasad kita. Magom jalaliyah, magam yang begitu agung, yang begitu mulia. Nabi Muhammad, aina suba wahai Jibril, kenapa engkau akan meninggali aku wahai Jibril? Asyahid yang menjadi saksi di sini supaya kita tahu kedudukannya yang begitu mulia. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, lau khatautu khatwatan wahidah lah taraktu. Jikalau aku melangkah satu langkah wahai Muhammad melewati batas Sidratul Muntaha, aku akan terbakar hangus. Al-magom-magomak ya Rasulullah, al-magom-magomak ya Habibullah. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, yang menyampaikan Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad, yang mendapatkan julukan presiden
presidennya para malaikatur rahman. Beliau berkata, mengakui diri bahwa kedudukannya terbatas. Cuma ada satu manusia yang kedudukannya tidak ada batas, ismuhu Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Jikalau aku melangkah satu langkah wahai Muhammad, aku akan terbakar hangus. Allahu akbar. Alaikas salam ya Habibullah. Alaikas salam ya Nabiullah. Alaikas salam ya Habibullah. Gue mau nanya, Bu, lanjut apa udah? Ngomong per-peran aja, Bu. Ibu-ibu ngomong nggak lanjut, gue lebih demen. Gue mau kelar, mau ngopi. Lanjut? Bu, benar lanjut? Semangat masih? Semangat masih? Bapak-bapaknya gimana sampai malam suruh hadir majelis ini? Bu, belah kiri lanjut? Benar? Lanjut? Masih arek ngadengekeun? Masih arek ngadengekeun? Masya Allah, ibu-ibu macam apa ini? Jam segini masih semangat, luar biasa. Bapak-bapak nggak gue tanya ya, yang penting yang gue tanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu senang, gue ikut senang. Kalau bapak-bapak nggak gue tanya. Kalau mau balik. Bapak-bapak masih semangat? Masih semangat? Nyak lah, balik burut sih ya. Kan geus perjanjian. Arek semangat teu semangat wajib amun balik kunaon? Balik kunaon? Amun aya nu balik isukan burutan, aing moal tanggung jawab, aing arek balik ke Jakarta. Ya, awas ya. Nuntutnya salah sora. Amun isukan aya awas nuntut. Moal anak arek balik ke Jakarta, moal tanggung jawab. Jadi masih semangat ya dia? Masih semangat ya dia? Oke, kita lanjut. Jam seberapa ya? MC geus keleyangan ya. Jam seberapa? Jam. Hah? Setengah gini. Setengah 12 itu leuwih apa kurang? Hah? Kurang 2 menit. Oh, setengah 12 kurang 2 menit. Biasanya sampai jam seberapa, Ustaz? Lanjut. Jam 11. Cicing sih ya. Anu ditanya saha sampai jam berapa biasanya? Hah? Bagaimana anak? Anak nggak di mana-mana selalu dijadikan korban. Sampai di sini gue dikorban tuh sama Ustaz. Kalau ada apa-apa pasti gue yang disalahin. Jadi sampai jam berapa, Ustaz? Hah? Ini nawar jam 12 aja dah, baru jujur dia. Nah? Jam 12 aja saya kembalikan kepada yang hadir. Sampai jam seberapa? Ibu-ibu sampai jam seberapa? Jam seberapa, Bu? Berarti Ustaz jam 12 balik sorangan. Dengarkan baik-baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Aina subbah? Mana pertemanan wahai Jibril? Kau telah menemani aku dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa, langit pertama sampai ke 7. Aina subbah? Ya Muhammad, jikalau satu langkah aku melangkah, aku akan terbakar hangus. Di sini titik menunjukkan al-maqam Sayyidina Muhammad. Kedudukan Sayyidina Muhammad. Kemuliaan Sayyidina Muhammad. Keagungan dimiliki oleh Sayyidina Muhammad. Tidaklah Isra dan Mi'raj perjalanan yang begitu banyak, keajaiban yang Allah bukakan kepada Nabi, kecuali hikmah yang paling tinggi
bagaimana Anda umatnya mengenal bagaimana kedudukannya yang begitu agung, kedudukannya yang begitu mulia, kedudukannya yang begitu sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah kedudukan Nabi kita, itulah kedudukan Rasul kita, itulah kemuliaan baginda Nabiyuna Muhammad. Lalu Allah katakan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ingat bi'abdihi, abdun, julukan yang paling dicintai oleh baginda Nabiyuna Muhammad. Makanya Allah memanggil dengan panggilan julukan yang paling dicintai oleh Rasulnya, oleh hambanya yang bernama Muhammad. Allah tidak berkata dengan kedudukan titelnya bi rasulihi, bi nabiyihi, akan tetapi dengan panggilan yang begitu indah, yang paling dicintai oleh Nabi kita, bi abdihi. Makanya lihat di dalam sejarah Nabi banyak mengatakan abdun abdun terhadap dirinya, yang menunjukkan tawadhu'nya, rendah hatinya di hadapan Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Ana abdun akul kama ya'kulul abad wa ashrabu kama yashrabul abad wa anamu kama yanamul abad. Aku seorang hamba sahaya, makan seperti hamba sahaya makan, minum seperti hamba sahaya minum, dan aku tidur seperti hamba sahaya tidur. Alaikassalam ya Habibullah, alaikassalam ya Nabiullah. Begitu indahnya tawadhu'mu wahai Muhammad, sedangkan kedudukanmu lebih tinggi dari segala kedudukannya, kedudukan yang lainnya. Martabatmu teramat mulia dari kemuliaan yang ada di alam semesta ini, tapi kau masih menunjukkan tawadhu'mu. Ana abdun, aku seorang hamba, makan, minum dan tidur seperti seorang hamba. Tak kala Nabi Muhammad tahajjadah, melakukan salat tahajud, lalu beliau mengucurkan air mata sehingga bengkak kakinya. Lalu istrinya tercinta Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Sedangkan engkau Habibullah, engkau Nabiullah, sudah diangkat dosa yang sudah lampau atau yang akan datang. Fa'antal ma'sum, dan engkau terjaga dari segala dosa. Annallaha ya'simuka minan nas, dari kejahatan maksum, dari dosa maksum. Itulah Nabi kita. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi kita? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba sahaya yang bersyukur, yang selalu mengungkapkan rasa syukur kepada ilahi Rabbi, yang selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Dzul Jalali wal Ikram Allah. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba sahaya? Makanya Allah panggil dengan julukan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, bi abdihi. Sallu ala nabiyina Muhammad. Lalu kapan waktunya? Isra kapan waktunya, Bu? Nabi Isra waktunya kapan, Bu? Pagi sebelum duhur apa ba'da duhur? Bu? Pagi sebelum duhur atau ba'da duhur atau ba'da subuh? Kapan waktunya Isra, Bu? Nah, ini titik nih. Muka ibu-ibu kayak misro semuanya. Ada yang jawab pagi-pagi, pagi-pagi, Bu, bukan Isra, jalan ya, jalan-jalan. Nah, oh tenang, gue kasih duit loh, gue kasih duit. Sini lo naik, sini. Nah, sini naik, naik, suruh naik. Salah. Siapa namanya? Mana mik? Nabi Muhammad. Baca saya.
ya teh. Ayo baca salawat. Lihat ke sana. Entar dulu. Nama siapa nama? Ahmad. Ahmad. Ahmad Watilan. Masya Allah. Masya Allah. Boga marga Watilan. Watilan. Gue siapa Mat? Namanya gue. Nusakren. Gue. Coba baca Qasidah Ahmad ya Habibi. Habib, hayang Lihat sono. kayak yang baju. Hayang naon? Yang baju sakren. Nah, terus hayang naon deui? Papa aku sepayun. Hayam bung hayam. Dadaka deket ini akad si anak-anak. Ya si Allah baik si Allah. Baca salawat Pak. Salawat Muhammad. Salawat ya salawatu alaiya salayu salamu ala Muhammad salamu alaiya salam salamu alaiya salam salawat ya salayu salawat ala Muhammad salawat ya salam ibu salawat ya salam alim salawat alim salam ibu salawat alaiya sama salawat alaiya salam salawat alaiya salam salawat Agus Payunna. Assalamualaikum warahmatullahi. Hayang duit. Kayak nggak duit, Habib ngasih receh. dulu kece. Minta ke Haji Ade. Pak Haji Ade, Lurah. Badurah, Minta. Beta Badurah. Minta. Gela kan yang ya di gela. Assalamualaikum warahmatullahi. Gela. Minta dulu atuh. Hah? Tambah hati-hati. Iya ya Allah. Lagi kena cicik, nak apa? Siapa apa? Indonesia masih gimana? Senang. Aduh, kalau mau siapa dia Allah? Itu kasih aku. Si Alim lagi mau. Itu kayak hadir. Seolah nggak mau. Asal dia Muhammad. Mudah-mudahan keluhan hatinya Allah wujudkan. Apa yang ada di hatinya mudah-mudahan menjadi gabung. Ya, inilah contoh orang-orang yang hatinya luar biasa. Ya, bangganya jangan kau lihat orang dengan kekurangan kucel dan dekilnya. Terkadang orang seperti itu masturun bahwa waliun min auliyaillah. Terkadang orang tersebut orang yang menutup diri, pada hakikatnya mereka wali min auliyaillah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci hirup ulas su'don kajelema, teruslah berbuat baik, kau pasti bahagia. Amin ya rabbal alamin. Arek lanjut apa muaf? Benar.
Ari aing mah kumaha palurah. Palurah geus goel-geol ke kanan ke kiri, kosna mah geus hayang balik. Mere isyarat eta teh. Iya ibu-ibu arek lanjut mah. Hah? Kita singkat. Minta waktu 10 menit lagi, ya. 10 menit lagi cukup? Cukup, Bu? Cukup? Hah? Hente. Yang penting dengekeun weh, guys, kumaha aing lah. Arek deureun arek henteu. Dengerin bae-bae. Bi'abdi Laila. Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Karena malam hari itu waktu yang sakral, terutama di pertengahan malam. Maka dikatakan oleh para ulama sufiyin, oleh para ulama sufiyah, tidaklah diangkatnya kedudukan seorang wali kecuali di malam hari. Ma'uqida maqaman waliyin illa fillah. Tidaklah terangkatnya kedudukan seorang wali kecuali di tengah malam. Makanya terjadinya Isra, yaitu di tengah malam. Lailan dari mana? Minal Masjidil Haram. Semoga Allah sampaikan kita ke Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah Al-Mukarramah, sampai ke kota Madinah untuk berziarah kepada sahibul Isra'i wal Mi'raj, baginda Nabi Muhammad. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa artinya? Allah atopkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, seakan-akan Allah ingin menerangkan kepada anda sekarang apa yang telah anda lihat sekarang dari brutalnya orang-orang Yahudi, dari brutalnya mereka terhadap saudara-saudara kita, yang dimana mereka sudah dicap gomeh. Walan tarda angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi nggak bakal sudi kalau emang di bumi ini masih ada kening yang bersujud kepada Allah. Kenapa Allah atopkan Aqsa? Aqsa milik kita, Aqsa warisan untuk kita umat muslimin wal muslimat. Aqsa punya kita, bukan punya mereka. Akan tetapi lihat, karena atop dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa tidak akan lama lagi akan tentram abadi, dan kita semuanya akan bersujud di Masjidil Aqsa seperti kita bersujud di Masjidil Haram yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini pertunjukan, ini penuh dengan hikmah, ini cobaan untuk menuju kemenangan yang hakiki sekarang, esok atau di waktu yang akan datang. Kalau emang belum terwujud, Aqsa kembali kepada kita Ismaul Kalam, Imamul Mahdi. Qad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mau tidak mau, suka tidak suka, Aqsa akan kembali kepada kita, dan Aqsa akan menjadi milik kita lambat laun. Dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Apa hikmahnya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan keajaiban hikmah yang begitu luar biasa dari perjalanan yang begitu istimewa, amun dicaritakeun panjang dan lebar. Kita kembali kepada inti, salah satu hikmah yang menjadi inti umum daripada Isra dan Mi'raj. Ada satu hadiah yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa itu? So berat apa hente ngajalankan sholat? Berat apa hente ngajalankan sholat? Berat apa hente ngajalankan sholat? Tolong dijawab yang hadir, lebih banyak yang diwajibin sholat apa yang tidak diwajibin sholat? Lebih banyak yang diwajibin sholat apa tidak diwajibin sholat? Bu, lebih banyak yang diwajibin sholat apa yang tidak diwajibin sholat? Udah mulai budek jam segini ibu-ibu. Lebih banyak yang diwajibin sholat apa nggak diwajibin sholat, Bu? Bu, sekali deh ibu, jangan bikin saya marah, Bu. Lebih banyak yang diwajibin sholat apa tidak diwajibin sholat?
ah ah benar, lebih banyak yang tidak diwajibin sholat. Ari anu diwajibkan sholat mah urang, malaikat, jin itu terkena tuntutan. Tapi yang gak diwajibin luber, cicak, kodok, nyamuk, laler, komodo, konaha, kuman, kutu, ketombe, naon deui teh, naon deui teh, monyet, kangguru, aya teh hiji deui kebo. Nah itu kagak diwajibin kagak diwajibin sholat. Lebih banyak yang nggak diwajibin sholat daripada yang diwajibin sholat. Ieu mah baheula aya carita cenah di kampung Wantilan. Ya kampung Wantilan dah. Yo baheula kurang lebih 60 tahun lalu Pak Lurah can nyaho, ari urang mah geus nyaho. Iya 60 tahun lalu ya di kampung Wantilan. Naon Bu? Ya di kampung Wantilan ya 60 tahun mau baheula. Ya di kampung Wantilan anak pohok musola nanti belah mana. Dulu kan kampung Wantilan eueuh genteng-genteng loba babegig. Ya, sawah jeung babegig tuh. Apa? Jelma-jelmaan sawah. Eta aya hiji musola anu nyekal ngaranna Haji Ujang. Haji Ujang ya? Haji Ujang itu kerjaannya nyawa ngangon kebo, nyawa ngangan kebo, mana adzan, mana qomat, mana ngurusi musola, luar biasa. Setiap Haji Ujang adzan amun geus asup salat waktu, Allahu akbar, Allahu akbar, anak kebo loncat ka maneh. Mak naon ieu? Ecek makna ia menunjukkan waktu sholat datang. Turun deh anak kebo. Qomat tuh Haji Ujang. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loncat deh anak kebo ka makna. Mak, naon ieu? Ieu qomat. Menunjukkan sholat sudah dekat. Turun deh anak kebo. Haji Ujang bersama rombongan keluar dari musola geus melaksanakan sholat. Pas keluar rombongan dari musola loncat deh anak kebo ka makna. Mak, mereka arek naon? Ejek makna mereka sudah melaksanakan sholat. Turun nih anak kebo. Pas turun katibu katilu anak kebo melototan muka emaknya. Kaget emaknya, aya naon sih ya? Itu anak kebo tersebut bertanya, mak kunaon kurang henteu sholat? Dijawab ama emaknya, nah urang mah kebo gak wajib sholat. Berarti RT yang tidak sholat RT, RW yang tidak sholat RW, lurah yang tidak sholat lurah, camat yang tidak sholat camat, menteri yang tidak sholat menteri, DPR yang tidak sholat DPR, presiden yang tidak sholat presiden, maneh anu hadir maneh ente sholat maneh kabeh. Kalau gue tahu dari awal ceramah yang hadir kebo semua, gue nggak bakal bertahan berjam-jam untuk ceramah. Jadi anu teu sholat saha bib aya jelema teu sholat, terus urang ngomong lu mah kos kebo dosa teu henteu. Emang dumuk anu teu salat mah ke paham? Berarti anu henteu salat saha? Anu henteu salat saha? Anna salata bimanzilati rasi fil jasad. Cek Nabi, salat kedudukannya kepala dari jasad kita. Manusia tanpa dua kaki hirup apa henteu? Manusia tanpa dua kanan hirup apa henteu? Manusia setengah awak hirup apa henteu? Tapi pernah ngadenge itu aya manusia tanpa kepala hirup pernah teu? Mustahil. Amun aya oge eta hantu jeruk purut tuh anu di bioskop anu huluna di jing nah eta hantu biawak siluman. Paham apa henteu? Naon artina?
sagede naon ibadah ente, sagede naon baiknya ente, sagede naon kekayaan ente. Hei orang-orang yang kaya ninggalin sholat nyelakain diri. Si kaya ninggalin sholat, ingat kekayaannya walaupun berlimpah kau akan dihancurkan dengan hartamu. Hartamu akan menjadi macan yang menggaruk-garuk dirimu. Hai para penjabat, kau meninggalkan salatullahil adzim, kenikmatan kesenangan dunia kau bisa rasakan, tapi di sisi lain kau meninggalkan kewajiban, kau akan dicabik-cabik dengan sholat tersebut sehingga kedudukanmu akan menghancurkanmu. Apalagi udah miskin, gak punya duit, tiap hari makannya tempe tahu, tersolat deh. Ih, amin. Benar itu? Benar apa hendak? Tah hikmah sholat. Nah maka kita kembali ke laptop bahwa Isra dan Mi'raj salah satu hikmahnya Allah ingin menunjukkan kepada kita kedudukan yang begitu agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lalu yang kedua, kita singkat 5 menit 10 menit. Kita melaksanakan hauliyah daripada guru kita yang tercinta Habibana Hasan ibnu Abdurrahman al-Munawwar. Ismuhu kal musamma insyaallah. Namanya seperti yang dinamakan, Al-Munawwar, yang bercahaya, dan salah satunya kampung Wantilan mendapatkan cahaya keberkahan dari gerakan dan dakwahnya Habibana Hasan Al-Munawwar. Beliau orang tua kita, guru kita yang tercinta, yang sebenarnya saya kenal tak kala saya masih pitik segede itik. Kia bu lahir di Pasar Rebo. Ibu-ibu nyaho teh Pasar Rebo? Nya Purwakarta. Siapa bilang lu Banten bego? Pasar Rebo pakai ngomong Purwakarta. Gue ini lagi ngomong Purwakarta emang. Kia lahir Pasar Rebo, SD na Singa Winata Hiji. Keren deh. Keren loh. Sancan situ bulet alus. Masih bulat, situ bulat. Emang di baheula bulat, amun ngotak lain situ bulat deh. Luar biasa. Saya kenal beliau dari kecil, dan almarhum ini teman saya punya ayah dari dulu. Teman saya punya ayah. Dan alhamdulillah pertama kali saya ketemu almarhum pernah ceramah di Subang, itu kalau nggak salah tahun 2011 atau 12, cuma saya lupa tuh Subangnya di mana. 2000 bahula ya, masih ayah Habib Ali Al-Idrus ya. Jadi tempatnya kayak gitu tuh, agak ke bawah. Di mana tuh tempat saha? Ujang apa si Ujang apa ya? Ustadz Ujang apa siapa tuh? Yang kalolot lah, wajar para rikun. Itu Mi Hasan. Saya baru ketemu lagi, ingat. Alhamdulillah berjumpa lagi kemarin. Dan sebelum meninggal maulid yang lalu saya berjumpa beberapa bulan sebelum meninggal. Beliau orang yang begitu luar biasa. Beliau orang yang membawa kemanfaatan di kampung kita. Bahkan yang sering saya dengar, beliau penyebar rotibul atos di kampung Watilan dan sekitarnya. Allahu Akbar. Kalau sudah meninggal sesepuh kita, guru kita, maka gelaplah petromak tersebut, susah untuk ditambal kembali. Tapi harapan kita, mudah-mudahan keberkahan dari langkah-langkah beliau, gerakan beliau masih terus menyinari kita, dan mudah-mudahan kampung Wantilan menjadi kampung yang penuh dengan berkah. Amin. Dan kita berharap mudah-mudahan waris daripada gerakan dakwah tersebut diteruskan oleh akhinal kiram. Saya punya saudara Al-Habib Salim Ibnu Hasan Ibnu Abdurrahman Al-Munawwar. Mudah-mudahan beliau menjadi kaki yang terus bergerak di dalam jelajahan gerakan ayahnya almarhum Habibana Hasan. Amin ya rabbal alamin.
Di dalam hikmah hauliyah, karena sudah malam, cuma ingin menyampaikan ada 3 resep, yang dimana 3 resep tersebut akan membawa kita bahagia hidup, mati husnul khatimah, di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada. Hayang debu, hirup ngenah damai, maut husnul khatimah, di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada, tanpa menaiki kuda, tanpa memenggal kepala orang kafir, ujruk-ujruk hudang dibangkitkan, kumpul dengan para syuhada. Ngenah apa hente? Hayang apa hente? Hayang apa hente? Inna lillahi ibadah, in ashu ashu su'ada, wa imatu matu syuhada. Allah mempunyai sekelompok hamba, in ashu ashu su'ada, kalau hidup, hidup dalam keadaan bahagia, tentram, abadi, tenang. Wa imatu, dan apabila datang ajal kematian, matu syuhada, mati husnul khatimah, dikumpulkan dengan para syuhada. Padahal matinya di atas kasur, lagi meluk guling, mana spraynya gambar Mickey Mouse. Di akhirat dengan para syuhada Allah luar biasa. Hoyong apa hente? Hoyong apa hente? Resepna ayat 3. Amun hayang hirup bahagia, mati husnul khatimah, di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada. Aya sabaraha resepna? Aya sabaraha resepna? Hayang nyaho apa embung? Tulis baik-baik dan catat. Resep yang pertama, jikalau kau ingin bahagia, mati husnul khatimah, kelak di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada. Resep yang pertama, Panadol. Baru sadar. Kunaon cicing? Ini namanya uji tes. Otaknya masih nyambung apa udah guling-guling ke sawah? Nah, resep yang pertama, Bu. Luar biasa ya, gue begoin ikut bego. Resep yang pertama, jikalau kau ingin bahagia, mati husnul khatimah, di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada Allah. Resep yang pertama, alladzina aktsarus salata alayya, orang-orang yang mulutnya tidak pernah basah, tidak pernah kering, untuk melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Cepang ya. Ini hikmah daripada hauliyah. Dengerin baik-baik. Ini oleh-oleh sebelum Anda bubar. Di dalam acara hauliyah dan Isra Mi'raj malam hari ini, berpegang teguhlah dengan 3 resep. Dipastikan hidupmu akan bahagia, rezekimu akan makmur, dan kau akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan apabila Israel datang menjemputmu, kau akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kelak di hari yang begitu menakutkan, mengerikan, pada mahsyar, kita akan dikumpulkan fi sa'idin wahid, di satu teras yang luas. Amamukan nar, wa warukan nar, wa yaminukan nar, wa yasarukan nar. Di hadapanmu neraka mogolgol. Kau melirik ke belakang, api neraka berkobar. Kau melirik kanan dan kiri, api neraka berkobar. Tapi orang tersebut dikumpulkan dengan para syuhada. Nikmat apa tidak? Cepat. Resep yang pertama, alladzina aktsarus salata alayya, orang-orang yang lisannya tidak pernah kering untuk melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa ikhwah? Hagun lillah. Mulut yang pelit untuk mengucapkan nama Muhammad demi Allah, di akhirat kelak, wa in kana sajidan wa raki'an, walaupun ahli sujud, walaupun ahli ruku, mulutmu pelit untuk menyebutkan nama Muhammad tak kala kau hidup di alam dunia, wallahil adzim, mulut tersebut akan tergembok dengan keras sehingga sulit untuk memanggil ya Muhammad. Sedangkan nama yang bergema kelak di padang mahsyar bukan nama Adam no Ibrahim, akan tetapi nama yang terukir dari 5 huruf MHMD Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kana sajidan wa raki'an, walaupun ahli sujud, ahli ruku, wa in kana qari'an lil Qur'anil azim,
walaupun ahli Al-Quran. Kau pelit untuk menyebutkan nama Muhammad. Wallahil azim, mulut-mulut yang akan terkunci dengan ketat sehingga sulit untuk menyebutkan 5 huruf dari huruf hijaiyah yang diukir menjadi Muhammad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau saya jelaskan tentang sholawat banyak, cuma waktu sudah malam. Kita kembali ke resep yang keberapa? Yang kedua. Kalau kau ingin hidup bahagia, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kalau kau ingin hidup bahagia, mati husnul khatimah, di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada, alladzi la yahqid ala akhihi muslim. Mereka yang hatinya bersih,